Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Elis Nur Setiawah MPD dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi Ilmu Pendidikan C yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berdiskusi dan bertukar pendapat mengenai makalah yang berjudul Lembaga Pendidikan dan Fungsinya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hairunisa, NIM 2321175. Di sini saya berperan sebagai moderator. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Hairunisa, NIM 2321175, Mustika Kusumawati, NIM 2321176, Ikna Atikotul Hasanah, NIM 2321180, dan Inna Zulfa Maula, NIM 2321182. Baiklah, langsung saja kepada materi. Baik, materi yang pertama adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah suatu organisasi atau sistem untuk melaksanakan pembelajaran, baik itu secara formal, informal, dan non-formal. Lembaga pendidikan dibagi menjadi 3. Ada lembaga pendidikan formal, yaitu lembaga atau tempat di mana seseorang dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dengan sistematis, teratur dalam kurun waktu tertentu, resmi, dan dari jenjang taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi berdasarkan aturan yang ada. Lalu ada sifat-sifat lembaga pendidikan formal. Tumbuh sesudah keluarga. Lembaga yang kedua, lembaga pendidikan formal. Yang ketiga, lembaga pendidikan yang tidak bersifat kodrati. Fungsi dari sekolah adalah mengembangkan kecerdasan anak dan memberikan pengetahuan, spesialisasi, efisiensi, sosialisasi, dan sebagainya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dibagi menjadi 3. Berdasarkan mengusahaannya, ada sekolah negeri dan sekolah swasta. Berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta pendidikan luar biasa. Lalu ditinjau dari sifatnya dibagi menjadi sekolah umum, sekolah kejuruan, dan sekolah pembangunan. Lalu lembaga pendidikan non-formal, yaitu lembaga pendidikan luar sekolah, berupa semua kegiatan terorganisasi, sistematis, dan dilaksanakan di luar sistem pendidikan formal. Menurut Yusuf, ciri-ciri pendidikan luar sekolah adalah bentuk PLS tergantung tujuan pendidikan, keterbatasan PLS yang dipandang sebagai pendidikan formal dan dipandang sebagai pelengkap bentuk-bentuk pendidikan formal. Tanggung jawab PLS dibagi menjadi pengawasan umum dan pengawasan pribadi. Lalu beberapa PLS didisiplinkan secara ketat terkait waktu pelajaran, teknologi modern, dan kelengkapan buku bacaan. Seterusnya, penekanan PLS terkait penyebaran program teori dan praktik secara relatif. Yang terakhir, guru-guru dilatih secara khusus untuk tugas tertentu atau hanya memiliki kualifikasi profesional dan tetap bukan identitas guru. Sasaran PLS ada PLS muda dan PLS dewasa.
Lalu peran pendidikan sekolah yaitu sebagai peran pendidikan luar sekolah yaitu sebagai pelengkap pendidikan formal, sebagai penambah pendidikan formal, dan sebagai pengganti pendidikan formal. Jenis-jenis pendidikan luar sekolah ada pendidikan sosial, pendidikan kursus, dan penataran, serta lain-lain. Yang ketiga ada pendidikan informal, yaitu pendidikan yang khususnya berada di lingkungan keluarga dan tidak jarang juga sih berada di lingkungan masyarakat. Lembaga ini tidak memiliki batasan waktu dan tidak terorganisasi, lalu mengacu pada pengalaman mandiri atau individu. Materi selanjutnya yakni keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama. Seperti dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Anak yang lahir dari perkawinan itu adalah anak yang sah dan menjadi hak serta tanggung jawab kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik dengan sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua mendidik anak ini terus berlanjut sampai ia dikawinkan atau bisa berdiri sendiri. Maka dari ini orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari orang tualah anak mula-mula menerima pendidikan. Kemudian menurut Fuad Ihsan, tanggung jawab pendidikan oleh kedua orang tua itu seperti 1. Memelihara dan membesarkan anak, 2. Melindungi dan menjamin kesehatan, 3. Mendidik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan anak, yang 4. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat. Di sini keluarga juga memiliki peran penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa yang merupakan unit terkecil dan terpenting bagi lingkungan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan jikalau keluarga dengan pondasi lemah, maka lingkungan masyarakat menjadi lemah dan rendah. Dan dapat diyakini juga masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat sekarang seperti kenakalan remaja, kejahatan seksual atau kekerasan yang merajalela, serta segala macam perilaku yang menyimpang berawal dari akibat lemahnya, itu semua berawal dari akibat lemahnya institusi keluarga. Begitupun sebaliknya, ketika keluarga itu dengan kondisi yang kuat, maka lingkungan masyarakat menjadi kuat. Maksudnya menjadi beradab dan bernorma sesuai Pancasila. Lalu pola asuh menurut Harlock, Hardy, dan Hayes itu ada 3. Pola asuh otoriter dengan ciri kekuasaan dominan pada orang tua. Kontrol terhadap tingkah laku anak sangat ketat dan anak mendapat hukuman apabila tidak patuh terhadap aturan yang dibuat oleh orang tua. Yang kedua ada pola asuh demokrasi dengan ciri-ciri ada kerjasama yang baik antara orang tua dan anak. Kontrol terhadap tingkah laku anak tidak terlalu kaku dan anak mendapatkan bimbingan dan pengarahan dari orang tua. Yang ketiga pola asuh permisif dengan ciri dominan pada anak. Tidak ada bimbingan dan pengarahan dari orang tua terhadap anak, kebebasan atau sikap longgar dari orang tua terhadap anak, dan tidak ada kontrol laku dan tidak ada kontrol tingkah laku anak dari orang. Sekolah sebagai lembaga pendidikan kedua. Pada dasarnya, pendidikan di sekolah merupakan bagian dari pendidikan dalam keluarga, yang sekaligus juga merupakan lanjutan dari pendidikan dalam keluarga. Di samping itu, kehidupan di sekolah adalah jembatan bagi anak yang menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan masyarakat kelak. Akibat terbatasnya kemampuan orang tua dalam mendidik anaknya,
maka dipercayakanlah tugas mengajar itu kepada orang dewasa lain yang lebih ahli dalam lembaga pendidikan formal, yaitu guru. Sekolah sebagai wahana pendidikan menjadi produsen atau penghasil individu yang berkemampuan secara intelektual dan skill. Karenanya, sekolah perlu dirancang dan dikelola dengan baik. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki beberapa karakteristik, diantaranya: pertama, diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenis dan jenjang yang memiliki hubungan hierarkis. Kedua, usia anak didik di suatu jenjang pendidikan relatif homogen. Ketiga, waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan yang harus diselesaikan. Keempat, materi atau isi pendidikan lebih banyak bersifat akademis dan umum. Dan yang terakhir, adanya penekanan tentang kualitas pendidikan sebagai jawaban kebutuhan di masa yang akan datang. Sekolah dikelola secara formal, hierarkis, dan kronologis yang berhaluan pada falsafah dan tujuan pendidikan nasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pembentukan kecerdasan, sikap, dan minat sebagai bagian dari pembentukan kepribadian dilaksanakan oleh sekolah. Adapun Suwarno mengemukakan bahwa fungsi sekolah adalah: pertama, menaburkan benih kecerdasan berpikir serta menggayuhkan dasar-dasar pengetahuan sebagai modal awal untuk memasuki suasana kemandirian. Fungsi sekolah dalam pendidikan intelektual dinamakan dengan fungsi keluarga dalam penamaan awal nilai moral. Kedua, spesialisasi. Di antara ciri semakin meningkatnya kemajuan masyarakat ialah semakin bertambahnya diferensiasi dalam tugas kemasyarakatan dan lembaga sosial yang melaksanakan tugas tersebut. Sekolah memiliki fungsi sebagai lembaga yang spesialisasinya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Ketiga, efisiensi. Kehadiran sekolah adalah sebagai lembaga sosial yang khususkan diri di bidang pendidikan dan pengajaran sehingga pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam masyarakat menjadi lebih efisien. Dan yang terakhir, sosialisasi. Tidak diragukan lagi yang dinamakan oleh sekolah sebagai lembaga yang melakukan proses pembentukan dan cara-cara bermasyarakat. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan kedua setelah keluarga bertugas membantu lingkungan keluarga mendidik dan mengajar, serta memperbaiki dan memperluas wawasan dan tingkah nilainya bagi kelangsungan pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa. Dengan melihat karakteristik dan peran sekolah sebagai lembaga pendidikan kedua setelah keluarga, sekolah diharapkan dapat memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan produktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Masyarakat sebagai lembaga pendidikan ketiga. Peran masyarakat dalam pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 8 dan 9 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program kerja pendidikan, serta berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. A. Masyarakat dalam perspektif pendidikan Islam. Masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu yang kecil atau besar terikat pada suatunan adat istiadat, kebiasaan, atau hukum dalam hidup dalam kebersamaan. B. Peran masyarakat dalam pendidikan perspektif pendidikan Islam berdasarkan tantangan yang akan dihadapi di dalam masyarakat, terutama pendidikan agama Islam dan peran Undang-Undang Sisdikmas Nomor 20 Tahun 2003, maka bentuk peran serta masyarakat dalam rangka ikut serta meningkatkan pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu: 1. Revitalisasi serta reorientasi. 2. Penguatan learning society.
3. Berpartisipasi aktif dalam komite madrasah atau sekolah. 4. Mendorong dan mendukung dalam semua program. 5. Mendirikan lembaga pendidikan agama Islam yang berbasis mutu.